Makanya nanti di hari akhir itu Pak, tidak ada umat yang lain akan masuk surga, tidak ada umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad semuanya dikasih syafaat dulu, baru umat yang lain dikasih syafaat. Begitu sayangnya baginda Nabi kepada kita. Sampai seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang, cinta Rasulullah itu kepada kita. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Yang kita hormati DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang hadir pada kesempatan kajian duha pagi ini yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah. Allah mudahkan langkah kaki kita. Allah berikan kita nikmat iman Islam. Allah berikan kita nikmat hidayah, kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama hadir ke tempat ini, ke masjid yang kita cintai ini. Ini perlu untuk selalu kita syukuri. Kenapa? Karena ada orang-orang yang Allah kasih kesempatan, Pak. Allah kasih sehat, tapi tidak Allah kasih hidayah, sehingga nggak bisa sama-sama hadir bareng kita. Maka karena itu, mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah masih sayang sama kita. Setiap langkah kaki yang ibu lakukan ke sini, yang bapak lakukan ke sini, setiap tetesan motor, bensinnya, pertamaknya, itu pasti dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu, mari kita bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita, sehingga katanya ini kajian duha pertama setelah Covid ya Pak ya. Mudah-mudahan setiap sekali sebulan akan terus berlanjut dan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi, semuanya nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini apa Bu? Apa temanya? Pembuktian cinta kepada baginda Rasul. Saya ingin bertanya kepada kita yang hadir di masjid ini, cinta nggak kita sama Rasulullah? Cinta nggak kita sama Rasulullah? Cinta. Tapi cinta itu ya harus dibuktikan Bu. Cinta tidak hanya kata-kata. Cinta tidak hanya kata-kata.
Dan mencintai Rasulullah itu sebenarnya adalah sebuah kewajiban bagi kita. Memang harus kita mencintai Rasulullah. Rasulullah kan pernah katakan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kalian, hatta akuna ahabbu ilaih, sampai aku lebih dia cintai, min nafsihi, wa waladihi, wa walidihi, wan nasi ajma'in. Sampai aku lebih dia cintai daripada dirinya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada manusia manapun, Rasulullah harus lebih kita cintai. Kalau enggak sempurna iman kita. Makanya kita harus wajib mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang masalahnya bukan masalah cinta. Cinta bisa diungkapkan, tapi perlu dibuktikan. Kenapa kita harus mencintai Rasul? Cinta kita kepada Rasul itu tidak sebanding dengan cinta Rasul kepada kita, Pak. Jadi kalau dipikir-pikir, mana yang lebih cinta kita sama Rasul atau Rasul sama kita? Rasul jauh lebih besar cintanya kepada kita daripada cinta kita kepada Rasul. Suatu ketika Rasulullah itu pernah menangis. Diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Rasulullah itu pernah menangis. Netes air matanya. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Maka dijawab oleh Rasul, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka kemudian para sahabat bertanya, Alaisa nahnu, bukankah kami ini saudaramu ya Rasul? Bukan, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Lalu siapa mereka ya Rasulullah? Ikhwani, ikhwani, ikhwani. Saudaraku, 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 kata Rasulullah. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah melihatku. Jadi saking rindunya Rasul sama kita, Rasul pernah meneteskan air mata untuk kita. Cinta Rasulullah itu sangat luar biasa kepada kita. Coba bayangkan, sebelum akhir hayatnya, apa yang beliau pikirkan? Gak pernah beliau mikirkan anaknya, gak pernah beliau pikirkan keluarganya. Yang beliau sampaikan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Setiap nabi, Pak, itu doanya selalu mustajab. Ada doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nabi itu sudah memanjatkan doanya yang mustajab itu kepada Allah. Tapi baginda nabi kita itu tidak mau membacakan doa yang mustajab itu di dunia. Ditanya kepada Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Aku ingin menggunakan doa ini nanti di hari akhirat. Aku ingin menyelamatkan umatku. Umat lagi yang dipikirkan oleh baginda Rasul. Coba bayangin. Nanti Pak, di hari akhirat itu, setiap umat itu akan mencari nabinya untuk minta syafaat. Umat Nabi Adam nyari Nabi Adam minta syafaat. Umat Nabi Nuh minta kepada Nabi Nuh untuk ngasih syafaat. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, seluruh nabi didatangi oleh umatnya untuk dimintakan syafaat. Tapi tidak ada satupun nabi yang bisa memberikan syafaat. Bahkan mereka berkata, mintalah ke sosok manusia di pojok sana. Itulah baginda nabi kita. Tapi apa kata Nabi? Nabi sholat 2 rakaat, sujud sama Allah, ya, menangis beliau. Datang Jibril, dipanggil Allah, tanya kenapa kekasihku menangis. Jibril datang, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, kenapa engkau menangis? Apa jawaban baginda Nabi?
Allah menyuruh aku bertanya kepadamu, kata Jibril. Kenapa kamu menangis? Apa kata baginda Nabi? Allah lebih tahu apa yang ada di dalam hatiku. Umatku, umatku, umatku. Salim ummati, salim ummati. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Maka kemudian Jibril pergi menghadap Allah. Apa kata Muhammad? Kata Muhammad, engkau lebih tahu yang ada di dalam hatinya. Apa kata Allah? Sampaikan kepada Muhammad bahwa Allah berfirman, seluruh umat Nabi Muhammad sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di hari akhir itu, Pak, tidak ada umat yang lain akan masuk surga. Tidak ada umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad, semuanya dikasih syafaat dulu, baru umat yang lain dikasih syafaat. Begitu sayangnya baginda Nabi kepada kita. Sampai seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayang, cinta Rasulullah itu kepada kita. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Rasulullah itu sangat berat yang beliau rasakan penderitaannya kalau ada di antara umatnya yang masuk neraka. Rasulullah itu sangat ingin umatnya ini semuanya beriman, semuanya masuk surga, semuanya jadi orang baik. Harisun 'alaikum. Itu baginda Nabi. Jadi nggak ada baginda Nabi itu ingin umat ini masuk neraka, nggak ada. Tapi lucunya kita hari ini, karena perbedaan sedikit-sedikit, kita malah bilang saudara kita masuk neraka. Padahal Nabi itu semuanya sangat sayang kepada umatnya. Maka karena itu cinta Nabi itu harus dibalas. Kita harus mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, daripada apapun. Kamu boleh hina saya, tapi jangan pernah hina Nabi saya. Itu prinsip, Pak. Maka karena itu kita mesti mencintai baginda Nabi SAW. Tidak sempurna iman kita kalau kita tidak mencintai baginda Nabi SAW. Maka pagi ini kita akan bahas ini. Cinta tidak bisa hanya diungkapkan dengan kata-kata, tapi cinta butuh kepada pembuktian. Apa buktinya kita cinta kepada Rasulullah? Apa buktinya? Yang pertama, nah ini yang paling dasar. Faman ahabba ayyana ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbi hubban syadidan. Siapa yang ingin melihat Nabi, siapa yang ingin bermimpi sama Nabi, siapa yang ingin bersama Nabi, maka harus mencintai Nabi dengan cinta yang luar biasa. Wa alamatul hub ita'ah fi sunnati. Ini yang pertama. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi, kita harus taat sama Nabi, ikuti sunnah Nabi. Ini prinsip. Gimana kita ngaku umat Nabi Muhammad, gimana kita mengaku mencintai baginda Nabi, kalau kita tidak taat sama Nabi? Kalau kita tidak ajarkan, kalau kita tidak amalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Agama ini, Pak. Itu yang diperintahkan Nabi. Jadi prinsipnya, kalau kita tidak menjalankan agama ini dengan benar, jangan ngaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ngaji aja. Ini ngaji, Pak. Ngaji itu ada cara yang diajarkan oleh baginda Nabi. Tahu gimana caranya? Kita lihat hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua. Suatu ketika datang seorang laki-laki dengan pakaian putih bersih, rambutnya hitam mengkilat. Kan begitu bunyi hadisnya.
Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu udah hafal hadisnya ya kan? Sosok itu datang, masuk ke dalam masjid, ya kan? Ketemu sama Nabi, duduk di hadapan Nabi. Apa yang dia lakukan? Dia duduk bersila. Dia letakkan tangannya di pahanya. Kemudian lututnya dikatakan hampir berdempetan dengan lutut Nabi. Kemudian beliau bertanya, ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal ihsan. Kan begitu hadisnya ya kan? Kita nggak bahas inti hadisnya. Kita bahas adalah bagaimana adab Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah. Adab belajar, Pak. Benar? Kan gitu Nabi tuh ngajarin. Gimana belajar yang benar itu? Masuk masjid, duduk yang rapi, bersila, tangan di atas paha, dekat ke ustadznya. Serius. Begitu adabnya sebenarnya. Makanya kalau bapak-bapak pergi ke Masjid Nabawi atau Masjid Al-Azhar di Kairo sana, itu kalau ngaji itu Pak, nggak ada yang jauh-jauh kayak gini, ini nggak ada. Ini nggak ada yang jauh-jauh kayak gini tuh. Pasti duduknya depan ini, ya kan, buat setengah lingkaran, rapet tuh. Serius. Kalau kita kan nggak. Tapi kalau saya paham, kita paham, ya kan. Saya paham. Ya mungkin udah senior, nyari senderan, nyari tiang, itu biasa aja. Nah, kalau bagi saya nggak ada masalah. Kalaupun ada bapak-bapak yang mungkin sambil sambil ngobrol atau sambil kakinya diselonjorkan, nggak ada masalah bagi saya. Serius, karena mungkin udah senior. Tapi kalau bicara adab, ya gitu. Jibril aja begitu belajar sama baginda Nabi. Ya, ini salah satu contoh, ya kan? Ya, sunnah Nabi. Salah satu contoh sunnah Nabi. Nah, kalau memang kita cinta sama Nabi, dalam setiap hal harus ikuti baginda Nabi. Nggak bisa tidak. Ya, minum saja. Nabi kalau minum diajarkan. Gimana caranya? Nih saya ajarin. Ini sekalian ya Bu ya. Nah, ini contohnya nih, contoh, ya kan? Nabi itu kalau minum pakai tangan kanan. Setiap minum dia baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau minum, Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Minum lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Begitu Nabi. Setiap kehidupan, ya, kita kasih apa yang dicontohkan Nabi, kita ikuti. Itu baru bisa kita mengaku cinta kepada baginda Nabi SAW. Dan tadi udah dibacakan ayatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan untuk kita dalam setiap tingkah kehidupan. Mau jadi pejabat, mau jadi ketua DKM, ada contohnya sama Nabi. Mau jadi petani, ada contohnya sama Nabi. Mau jadi pengusaha, ada contohnya sama Nabi. Mau jadi siswa belajar, ada contohnya sama Nabi. Mau jadi guru, ada contohnya sama Nabi. Apapun sudah ada contohnya pada diri Nabi SAW. Dan ayo kalau kita ngaku cinta sama Nabi, ikuti. Contoh yang dasar-dasar. Dulu ada suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ingin bertemu dengan baginda Nabi SAW. Beliau datang, beliau masuk ke Masjid Nabawi. Nyampe di Masjid Nabawi, kaget beliau. Beliau lihat ke dalam, ini orang kok sama aja semuanya. Pakaiannya sama, duduknya sama, nggak ada yang duduk di atas, nggak ada. Pakaiannya sama. Sampai akhirnya Arab Badui ini bertanya, ayyukum Muhammadun? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Sampai dia nggak ngenalin, Bu. Sampai dia nggak kenal. Kenapa? Karena Nabi itu pakaiannya sama dengan sahabat-sahabatnya.
Duduknya sama dengan sahabat-sahabatnya. Padahal beliau adalah pimpinan di atas pimpinan. Kita baru jadi ketua RW aja, udah beda gayanya, Pak. Nggak mau sama dengan yang lain. Ya kan? Baru pejabat dikit aja, itu mobil langsung ganti. Dan kalau udah beda mobilnya, itu sombongnya muncul. Di jalan pakai dia yang biru-biru itu. Ya kan? Klasonnya agak gede itu. Ya kan? Begitu. Ngaku umat sebagai umat Nabi Muhammad. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi gak ada beda dengan sahabat. Suatu ketika Nabi itu juga pernah dengan sahabat-sahabatnya musafir. Di tengah perjalanan, waktu udah sore, Nabi bilang, kita bermalam di sini, kita berkemah di sini. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau panggil seluruh sahabatnya, beliau bagi tugas. Kamu bikin kemah, kamu nyari air, kamu begini, si fulan begini, si fulan begini. Apakah Nabi hanya nyuruh? Tidak. Apa kata Nabi? Wa ana jam'ul khatab. Saya akan mengumpulkan kayu bakar. Oh, Nabi kita. Nabi kita, Bu. Selesai bagi tugas, beliau pun dapat tugas. Sama. Bahkan tugasnya lebih berat, mencari kayu bakar. Jadi kalau ada hari ini Pak RW nyuruh-nyuruh aja, berarti nggak sama dengan Nabi. Ketua DKM nyuruh-nyuruh aja nggak sama dengan Nabi. Ketua DKM juga ikut andil. Itu Nabi. Nabi kasih contoh dalam memimpin, dalam berusaha. Nabi itu, Pak, dulu ketika ke Madinah, usia berapa Nabi hijrah ke Madinah? 53 tahun. 53 tahun itu udah agak senior itu ya, Pak ya. Ketika Nabi di Madinah, belum beberapa bulan Nabi di Madinah, apa kata baginda Nabi SAW kepada orang Madinah? Karena Madinah itu terkenal dengan pertaniannya. Apa kata baginda Nabi? Saya ingin belajar bertani. Coba bayangin. Usia 53 tahun, Nabi bilang, saya ingin belajar bertani. Apa kata orang Madinah, orang-orang Ansar? Ya, Rasulullah, kamu gak usah bertani, Rasulullah. Biar kami aja yang bertani, nanti hasilnya kami kasih kepada engkau. Apa kata baginda Nabi? Enggak. Saya ingin bertani. Saya akan bekerja. Bertani itu bagus. Bertani itu baik. Coba bayangin. Terus Nabi bilang, ya, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang bekerja. Dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang didapat dengan tangan sendiri. Nah, coba. Itu Nabi kita itu. Jadi kalau kita ngaku cinta kepada baginda Nabi SAW, konsekuensi pertamanya adalah kita harus mentaati baginda Nabi SAW dalam segala hal. Dalam segala hal. Nah, jadi nggak bisa kita ngaku-ngaku saja. Ya, contoh ya Bu ya, ibu cinta, bapak cinta sama ibu, ibu cinta sama bapak. Ketika bapak suruh bikin kopi, ibu kagak mau, nggak cinta namanya. Ya, ketika bapak bikin, Bu, ibu jangan kesana, jangan kesana, jangan kesana, jangan makan ini. Ibu kan sakit, ibu kan penyakitnya ini. Dilarang, dikerjakan, nggak cinta namanya. Nah, jadi harus begitu. Kalau memang kita mengaku cinta Nabi dan memang itu sebuah kewajiban, maka kita harus mengikuti, mentaati baginda Nabi SAW. Dan kalau kita mentaati Nabi, berarti kita mentaati Allah. Man ata'ar Rasul, faqad ata Allah.
Siapa yang mentaati Rasul, maka dia sebenarnya sudah taat sama Allah. Nah, jadi dalam banyak hal, dalam segalanya, dalam ibadah yang simpel-simpel, ya, yang simpel-simpel ya Bu ya. Contoh ya, buka baju, apa doanya? Apa doanya? Hah? Nggak pernah doa. Nggak pernah doa. Aduh. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa, ketika dia membuka pakaiannya, maka tertutuplah mata jin terhadapnya. Itu contoh Pak. Jadi kalau ibu buka baju, nggak baca doa, itu dilihat sama jin. Waleh, katanya kan? Iya benar Pak. Benar. Makanya harus baca doa. Terutama jika perempuan terutama. Apalagi yang cantik. Hati-hati. Kalau enggak nanti dikerjain kita. Pas mau tidur, dikibas-kibasin dulu. Bismillah, bismillah, bismillah. Tujuannya apa? Biar bersih. Biar enggak ada apa? Enggak ada hewan-hewannya. Itu zahirnya. Tapi batinnya, ketika kita baca Bismillah, 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 itu sebenarnya Bu, di tempat tidur kita itu sudah ada yang menunggu kita buat tidur bareng sama kita. Ya. Dalam sebuah riwayat ada yang mengatakan kalau yang perempuan itu yang nunggu namanya damis. Nah, kalau yang laki-laki damisah. Itu kalau nggak dibacain Bismillah, 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 berarti ibu bareng tidur sama dia. Benar. Jadi tidak hanya secara kelihatan, oke, bersih. Begitu diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum tidur, ya baca kulhu, ya baca mauzatain. Begitu diajarkan Nabi. Baca ayat kursi, baca al-kafirun. Barang siapa yang senantiasa membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur, maka Allah akan hilangkan penyakit-penyakit musyrik di dalam hatinya. Yang simpel-simpel aja dulu. Doa istinja. Nah, ini masa nggak tahu sih. Doa istinja. Apa doa istinja? Apa Pak? Apa doa istinja? Biasanya anak-anak kita hafal tuh. Hah? Apa Bu? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu doa masuk WC Bu. Ya. Itu doa masuk WC. Doa istinja apa? Berarti kagak pernah baca. Ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaki wa hassin farji minal fawahisi. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan. Ya Allah, jaga kemaluanku dari yang buruk-buruk. Kata sebagian ulama, siapa yang sering atau mendawamkan doa ini setelah istinjanya, maka Allah jaga kemaluannya. Ini kita ngaku sama Nabi Muhammad yang simpel-simpel saja. Nah, berarti udah telat kita nih Pak. 50 tahun sia-sia kalau doa istinja tidak hafal. Ya kan? Doa setelah wudu. Setelah wudu itu kita menghadap kiblat, kemudian kita berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ada yang hafal, ada yang kagak hafal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, barang siapa yang berwudu secara sempurna,
kemudian dia membaca doa itu, asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir, minat tawabina, ya, maka ya Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Lihat kitab Azkar An-Nawawi, ada dalam hadis. Dalam hadis yang lain, ya, siapa yang berwudu secara sempurna, maka setiap tetesan air yang mengalir itu menghapuskan dosanya. Basuh tangan, keluar dosa-dosa tangan. Basuh muka, keluar dosa-dosa wajah, dosa mata, dosa mulut. Basuh kaki, keluar dosa-dosa kaki. Begitu dikatakan oleh baginda Nabi. Dulu Imam Abu Hanifah, seorang waliullah, ya, ahli fikih, ya, waliullah juga. Apa kata beliau? Beliau ini salah satu karomahnya adalah beliau bisa melihat tetesan dosa yang keluar dari wudhu seseorang. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi diceritakan, itu Imam Abu Hanifah tuh kalau dia melihat orang wudhu, itu tetesan wudhu orang itu kan keluar dosanya. Beliau bisa melihat dosa yang keluar itu. Maka suatu ketika ada seorang pemuda itu wudhu di hadapan Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian apa Imam Abu Hanifah bilang sama pemuda itu? Kamu jangan durhaka sama orang tua. Karena dosa durhakamu kepada orang tua terlalu banyak keluarnya. Nah, coba ya. Jadi memangnya benar. Jadi kalau kita benar, Pak, berasa. Jadi orang Islam itu taat sama Nabi itu enak banget. Mengerti kita. Ya. Nabi sholat 5 waktu ke masjid. 5 waktu ke masjid. Nabi nggak ada sholat nggak ke masjid. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, sholat di rumah. Laki-laki lagi. Dulu ada seorang sahabat baginda Nabi SAW tua, Pak. Sudah tua, buta lagi. Tanya sama baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ini buta, udah tua buta lagi. Ada nggak keringanan buat saya untuk nggak sholat ke masjid? Apa kata Nabi? Ada. Kalau kamu memang tidak tahu jalan ke masjid, ya udah kamu nggak usah sholat ke masjid. Ketika laki-laki itu berpaling, Rasulullah nanya, hal tasma'un nida? Apakah kamu dengar azan? Dia putar badannya, naam ya Rasulullah, iya saya dengar azan ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah katakan, fa'ajibhu. Kalau itu, jawab azan itu, datang sholat ke masjid. Orang yang buta saja, yang sudah tua saja, nggak ada keringanan untuk nggak sholat ke masjid. Kita masih muda, masih sehat, ya kan? Mahal sholat ke masjid. Tapi ngaku umat paling cinta sama Nabi Muhammad. Nah, tanya diri kita. Tanya diri kita. Benar nggak gue udah cinta sama Nabi Muhammad? Benar nggak saya udah taat sama Nabi Muhammad? Ya. Kira-kira kalau saya ketemu sama umat Nabi, sama baginda Nabi hari ini, ya, kira-kira, ya, kenal nggak Nabi sama saya? Cinta saya gimana dengan Nabi? Ya, makanya cinta itu harus dibuktikan dengan taat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal yang simpel-simpel, yang wajib-wajib, Bu. Yang sehari-hari, ya, doa-doa, istinja, masuk WC, keluar WC, tidur, bangun tidur, ya kan? Wudhu yang benar, sholat yang benar, ya kan? Kalau bisa tambah puasa, ya, puasa minimal ya 3 kali dalam sebulan. Ya. Sumu salasati ayyam fis suhur, kata Nabi. Puasa kalianlah minimal 3 hari dalam sebulan. Ya. Kalau kita puasa 3 hari dalam sebulan, itu sama, Bu, berarti kita puasa selama setahun penuh. Kenapa?
Kenapa Nabi bilang minimal puasa 3 hari dalam sebulan? Karena 1 hari itu dikalikan 10. Jadi kalau kita puasa 3 hari berarti 30 hari pahalanya. Makanya Nabi minimal kalian puasa 3 hari dalam sebulan. Puasa sunnah. Nah kalau rutin Senin Kamis berarti udah lebih. Ya kalau Senin aja berarti udah lebih. Ya minimal 3 hari lah dalam sebulan. Nah, baca Al-Quran juga begitu. Ya jangan sampai lupa. Umat Nabi Muhammad tapi lupa baca Al-Quran. Ya, umat Nabi Muhammad gimana kita? Ya, Al-Quran itu tuntunan kita. Ya. Kata sebagian ulama, barang siapa yang lupa membaca Al-Quran 3 hari berturut-turut, dia munafik. Nah, tanya diri kita, gimana kira-kira? Kita kan banyak buka WA, buka Facebook, buka IG, berjam-jam bisa. Baca Al-Quran 5 menit, 10 menit udah susah. Orang yang 3 hari berturut-turut tidak baca Al-Quran munafik, kata sebagian ulama. Nah, ya Al-Quran itu yang menjaga kita sebenarnya. Nah, dan ini yang perlu kita pahami. Kalau kita lebih dari 3 hari baca Al-Quran anteng-anteng saja, maka sebenarnya bukan kita yang nggak mau baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang nggak mau kita baca. Itu udah lebih parah. Jadi kalau Al-Quran yang sudah menolak untuk kita baca, berarti ada yang salah dengan diri kita, dengan hati kita. Nggak berasa. Jadi sebenarnya bukan kita yang malas baca Al-Quran. Al-Quran yang nggak mau kita baca. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ya, ibadah kita itu ya gimana ya Pak ya? Hari ini susah rasanya kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat dulu. Nggak ada sebanding kita. Nggak ada apa-apanya kita Pak. Nggak ada apa-apanya kita. Nggak ada apa-apanya. Dulu Sayyidina Ali ketika mimpin sholat, selesai sholat subuh, beliau lihat ke belakang. Beliau lihat orang yang sholat subuh di belakangnya. Apa kata beliau? Nggak ada aku lihat dulu para sahabat sama seperti kalian hari ini. Duduknya, sholatnya. Itu kata Sayyidina Ali. Zaman tabi'in aja, Sayyidina Ali udah bilang gitu. Dulu sahabat itu di zaman Rasul, kalau ibadahnya, itu kalau sholat subuh itu udah matanya udah cekung sempoyongan. Itu dulu sahabat. Nggak ada tidur malam dulu sahabat tuh. Kebanyakan tidak ada tidur malam karena ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita. Nah, jadi nggak bisa dibandingkan. Tapi setidaknya di akhir zaman ini kita berusaha sebisa kita, sekuat kita, minimal yang wajib-wajib. Sholat jangan pernah ditinggalkan. Sholat tidak ada bisa diwanti-wanti. Ya, sholat itu nggak bisa tinggal Pak, apapun keadaannya. Nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring telentang, nggak bisa telentang pakai kedepin mata boleh, nggak bisa pakai gerak mulut boleh, nggak bisa dalam hati. Yang penting sholat. Nggak ada air boleh tayamum, nggak ada tayamum, nggak wudhu, nggak tayamum, nggak apa-apa. Yang penting sholat. Gitu sholat tuh Pak. Nggak bisa. Orang kalau sudah nggak sholat, dah selesai. Satu-satunya perintah yang Rasulullah jemput sholat. Satu-satunya perintah yang Rasulullah suruh kepada anak-anak kita. Kalau mereka nggak mau boleh pukul. Muru auladakum bis-shalah wa hum sab'a sinin. Suruh anakmu sholat ketika usia 7 tahun. Kalau usia 7 tahun, usia 10 tahun nggak mau sholat, fadribuhu, boleh dipukul. Coba bayangin tuh. Sholat.
Kalau nggak mau sholat, harus. Nggak ada istilah nggak. Maka bagi kita, ya hari ini harus diwanti-wanti. Jaga generasi kita. Kadang kasihan anak-anak kita. Gimana kita menjaga? Ya. Nah, cinta itu ya harus taat. Kalau kita seandainya memang ngaku cinta kepada baginda Nabi, harus taat dalam segala hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi, harus berhenti dari apa-apa yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Harus, itu baru cinta. Kalau tidak, tidak cinta. Dan kita, Bu, nanti akan masuk surga itu susah. Kalau dengan amal susah. Tuh amal kita nggak seberapa. Sedekah kita nggak seberapa. Sedekah kita nggak seberapa. Nggak bisa dibandingkan dengan orang-orang dulu. Nggak bisa. Dulu Raja Al-Muzaffar contoh. Seorang raja di kerajaan Ibril. Di daerah dekat sekarang Irak lah. Irak atas tuh. Itu tuh beliau ngadain maulid Nabi contoh. Beliau memotong 300 ekor kambing. 3.000 ekor kambing. 300.000 ekor ayam. Ngadain selama 1 minggu. Beliau siapkan uang sekitar 856 miliar. Untuk satu perayaan maulid Nabi. Sedekah beliau kepada orang lain. Kita 100.000 aja udah berat banget. Berat banget. Jadi kalau kita ingin masuk surga dengan amal kita, sholat sunnah. Gimana sholat sunnah kita? Gimana duha kita? Gimana tahajud kita? Kadang udah ada kajian duha aja, lupa sholat duha. Udah ada kajian duha, lupa sholat duha. Masuk masjid langsung duduk. Iya kan? Gimana? Kadang udah duduk dalam masjid pun gak ada pahala. Lupa baca niat iktikaf. Nah, duduk dalam masjid, gak ada niat iktikaf, gak dapat pahala iktikaf. Begitu kata Imam Syafi'i. Ya. Segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Kalau gak baca niat, gak dapat pahalanya. Nah, jadi mari kita senantiasa mencontoh baginda Nabi SAW dalam setiap apa yang beliau contohkan kepada kita, kita taati beliau. Itulah bukti cinta. Yang kedua, bagaimana kita akan mentaati beliau kalau kita tidak kenal beliau? Ini penting nih. Jadi yang kedua yang harus kita lakukan adalah mengenal Nabi. Cinta itu muncul kalau kenal. Nah, laisal hub liman lam ya'rif. Tak kenal maka tak sayang. Cinta itu tidak akan ada kalau kita tidak mengenal Nabi. Semakin kita mengenal baginda Nabi, Pak, semakin besar cinta itu di dalam hati. Semakin besar cinta itu di dalam hati. Dulu saya punya guru. Namanya Syekh Ali Jum'ah. Beliau kalau baca sholawat, Pak, beliau pegang dadanya. Beliau pegang dadanya, Pak. Kita nanya, kenapa engkau pegang dadamu, wahai Syekh? Dijawab oleh beliau, saya takut hati saya copot. Karena saking rindunya sama baginda Nabi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena beliau kenal dengan baginda Nabi. Karena beliau paham dengan baginda Nabi. Maka karena itu kita harus baca sejarah kehidupan baginda Nabi. Mulai dari beliau lahir sampai beliau meninggal. Harus hafal kita. Seluk-beluk bagaimana perjuangan beliau. Bagaimana beliau dulu dicaci, dimaki, dihina. Bagaimana beliau dulu dilempar oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana beliau dulu diboikot.
3 tahun diboikot Pak, sampai makan urat, sampai makan daun demi kita. Kalau kita tidak paham ini, maka cinta itu nggak muncul. Cinta itu nggak muncul. Tapi kalau kita paham betapa luar biasanya cinta Nabi kepada kita, baru cinta itu ada di dalam hati kita. Maka hari ini pertanyaannya, pernahkah kita sudah selesai membaca sirah baginda Nabi? Dari awal sampai akhir. Dari Nabi lahir sampai Nabi meninggal. Pernah ada kitab sirah yang sudah pernah kita baca? Kalau enggak, berarti DKM harus mengadakan pengajian sirah nabawiyah, membahas perjalanan kehidupan Nabi dari Nabi lahir sampai Nabi meninggal. Dari situ akan banyak teladan, akan banyak sejarah yang akan kita bahas. Ya. Dulu, guru saya juga itu, Syekh Ali Jum'ah itu. Beliau dulu pernah kita tanya, Pak, Syekh, iya, pas pengajian kayak gini, ada orang Indonesia itu yang bertanya, Syekh, pernah kau bermimpi dengan baginda Nabi? Dia jawab sama beliau, sering. Sering. Kita pengen mimpi sama Nabi. Pengen gak mimpi sama Nabi? Pengen. Nah, Syekh Ali Jum'ah itu sering. Kalau beliau rindu, beliau mimpi sama Nabi. Coba bayangin. Betapa enaknya itu. Kalau rindu, mimpi sama Nabi. Lalu kita tanya sama beliau, Syekh, kapan engkau pertama kali bermimpi dengan Nabi? Dijawab sama beliau, ya, saya pertama kali mimpi dengan Nabi ketika saya selesai membaca 200 kitab sirah nabawiyah. Baru bisa bertemu bermimpi dengan Nabi. Jangan bayangin sirah nabawiyah yang pendek-pendek. Ya. Ada sirah nabawiyah itu yang 10 jilid, Pak, segini satu kitab. Nah, 200 kitab beliau baca baru bisa bermimpi dengan Nabi. Kita ingin mimpi sama Nabi, satu kitab kecil saja tidak pernah kita baca. Ya minimal ya banyak kitab sirah Nabi. Ya. Khalasah Nurul Yakin yang paling simpel, 3 jilid, ya kecil-kecil, satu jilidnya sekarang 4.000 rupiah. Itu bisa dibeli, dibaca. Itu pelajaran untuk anak-anak SD, untuk anak-anak SMP dulu di Arab. Di Indonesia dipelajari di pesantren-pesantren. Ya, Khalasah Nurul Yakin. Ringkasan dari kitab Nurul Yakin. Bisa dipelajari. Dia 3 jilid tuh. Nah, atau Nurul Yakin karangan Ibrahim Bek. Banyak. Nah, atau ya sejarah baginda Rasul karangan Saifuddin Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Banyak. Enak bacanya itu, Pak, udah kayak novel. Jadi kalau kita nggak mengenal Nabi, tidak tahu perjuangan Nabi, ya, bagaimana kita akan mencintai baginda Nabi SAW? Bagaimana akan mengikuti perintah dan taat sama Nabi? Tapi jelas baca bukan sekedar baca, tapi dipahami lalu diamalkan dalam kehidupan. Karena sejatinya ilmu itu nggak ada guna kalau nggak diamalkan, Pak. Jadi kita hadir ini hari ini ngaji. Ya, bukti cinta sama Nabi, pertama taat sama Nabi. Kedua, kita akan baca sirah Nabi. Kalau nggak kita amalkan, nggak ada gunanya pengajian ini. Nah, jadi ilmu itu, ya, dia bermanfaat kepada seseorang ketika diamalkan dalam kehidupannya. 1 jam ya, Pak ya. Oh, berarti masih ada sekitar 10 menit lagi. Baik, yang ketiga, ya, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, ya, bukti yang ketiga itu adalah kita akan sering bersalawat kepada beliau. Ini jelas, ya, nggak mungkin kita malas bersalawat tapi ngaku cinta. Dalam bahasa Arab itu dikatakan, man ahabba say'an katsura dzikruhu.
Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering mengingat, menyebut-nyebut namanya. Jadi kalau ibu dicintai oleh suami, maka suami akan sering menyebut-nyebut nama istri di hadapan teman-temannya. Akan dibanggain. Minimal di ujung-ujung sholat akan didoakan istrinya. Akan didoakan anaknya. Itu bukti cinta. Jadi kalau kita ada cinta sama istri, cinta sama anak, tapi nggak pernah didoakan, nggak pernah disebut namanya, nggak cinta berarti. Nah, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad SAW, maka kita harus banyak-banyak berselawat kepadanya. Diceritakan dalam suatu kisah, dulu ada seorang kiai, seorang syekh. Beliau bermimpi dengan baginda Nabi SAW. Dalam mimpinya, beliau kemudian, Nabi itu keluar dari masjid, di jalan, beliau berdiri di pinggir jalan. Kemudian beliau memanggil Rasulullah. Rasulullah itu lewat depan beliau. Beliau berdiri di pinggir jalan, Rasulullah depan lawan beliau. Beliau panggil, "Ya Rasulullah, ada fulan ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, ada fulan ya Rasulullah." Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Gimana rasanya, Pak? Kita ngaku cinta sama seseorang, kita panggil, beliau nggak noleh sedikit pun. Sampai tersedak beliau manggil Rasulullah. "Ya Rasulullah, ana fulan, ya Rasulullah, ana fulan, ya Rasulullah." Sampai nangis dia dalam mimpinya. Sampai dia terbangun. Sampai terbangun merenung dia. Apa yang terjadi? Kok Rasulullah nggak kenal saya? Pagi harinya selesai sholat subuh, kiai ini, syekh ini pergi ke gurunya. Jadi kalau kiai itu Pak harus ada gurunya juga, kiai. Nggak bisa kiai nggak ada guru. Ya. Pergilah dia ke kiainya. Sampai di kiainya apa yang, "Wahai syekh, tadi malam saya bermimpi dengan Nabi. Dalam mimpinya Nabi keluar dari masjid, saya berada di pinggir jalan. Rasulullah jalan depan saya. Saya panggil beliau, ya Rasulullah, tapi Rasulullah nggak noleh sama sekali. Apa salah saya? Apa dosa saya?" Tahu apa yang terjadi? Kata gurunya, ente kurang salawat ente. Gitu doang jawabannya. Mulai hari ini, ente harus rutinkan salawat 100 kali sehari. Maka keesokan harinya, syekh ini pun merutinkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia salawat 100 kali sehari. Terus, selama 1 bulan, bulan berikutnya, dia bermimpi-mimpi yang sama dengan Rasulullah. Mimpi yang sama dengan Rasulullah SAW. Rasulullah keluar, beliau berdiri di pinggir jalan. Beliau sapa Rasulullah. "Ya Rasulullah, ana fulan ya Rasulullah." Itu kata beliau. Apa yang terjadi? Rasulullah menoleh kepadanya. Noleh aja. Tapi nggak jawab. Senang dia. Rasulullah noleh, senang dia. Maka kemudian laki-laki itu pagi harinya kembali ke gurunya. Sampaikan, "Wahai guru, tadi malam saya mimpi dengan Rasulullah, mimpi yang sama seperti bulan yang lalu. Nah, setelah saya mengamalkan 100 salawat itu, Rasulullah itu noleh sama saya." Nah, itu kata beliau. Tapi noleh saja. Apa kata gurunya? Berarti salawatnya kurang. Kamu harus 100 pagi, 100 sore. Maka itu dirutinkan kembali. Sebulan berikutnya mimpi lagi sama Rasulullah. "Ya Rasulullah." Rasulullah keluar masjid, beliau berdiri pinggir jalan. "Ya Rasulullah, ada fulan ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah menoleh kepadanya sambil berkata,
Oh, itu ente yang selawat ke saya 200 kali sehari. Tahu Rasulullah. Luar biasa. Langsung tahu Rasulullah. Makanya dalam hadisnya dikatakan, inna sholatakum mardudatun alayya. Sesungguhnya salawat yang kita baca itu disampaikan kepada baginda Nabi. Di sini kita baca salawat sampai kepada Nabi di Madinah sana. Jadi enggak benar-benar sampai. Makanya para ulama mengatakan minimal 200 kali sehari. Minimal 200 kali sehari. 100 pagi, 100 sore. Ya. Kata Sayyidah Aisyah, ya, barang siapa ya yang ingin dicintai oleh baginda Nabi SAW, maka banyaklah berselawat kepadanya. Siapa yang banyak berselawat kepada baginda Nabi, maka nanti di hari akhirat akan berdekatan dengan Nabi dan akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Maka kemudian Imam Ramli ditanya, banyak itu berapa? Kata Imam Ramli, banyak itu minimal 300. Itu kata Imam Ramli. 300. Jadi, kalau kita memang cinta kepada baginda Nabi, kita harus baca salawat. Rutinkan. Jadikan aurat sehari-hari. Minimal 100 pagi, 100 malam. Kalau bisa 300, bagus. Minimal 100 pagi, 100 malam. Semakin banyak kita baca salawat, semakin dekat kita dengan Nabi SAW. Itu pasti, Pak. Pasti. Sama kayak dulu saya pernah ilustrasikan. Kalau kita ngefans sama seseorang. Ya. Orang ini nggak kenal sama kita, tapi kita ngefans. Nomornya ada di kita. Siapa umpama yang Bapak fan di sini? Sebutlah tokoh gitu. Ustadz umpama. Ya kan? Mau UAS kah? Hadi Hidayat kah umpama? Ustadz Hadi Hidayat. UAS lah umpama. Bapak ngefans sama UAS. Bapak tahu nomornya. Ya, Bapak tahu nomornya. Tapi Bapak tahu beliau nggak akan pernah balas. Tapi beliau pasti sampai itu SMS. Bapak coba WA beliau 100 kali sehari. WA aja 100 kali sehari. Ya. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz, semoga sehat selalu. Sebutin namanya, boleh? Ya kan? Ahmad di Curug gitu. Ya kan? Terus nanti tiba-tiba UAS ngisi di daerah Tangerang. Ya kan? Terus Bapak bisikin ke dia. Ustadz, saya Ahmad yang di Curug. Kaget dia. Pasti kenal dia. Oh, ente yang tiap hari doain aneh ya gitu, 100 kali. Serius. Nah, Nabi kalau sering kita salawat kepadanya, bersalawat kepada Nabi berarti bukan mendoakan Nabi, tapi justru kita yang didoakan. Dan hari ini, ya, tidak ada amalan yang paling bagus yang langsung istajab melebihi dari salawat kepada baginda Nabi SAW. Maka kita harus merutinkan, harus sering salawat kepada baginda Nabi SAW. Baru kita bisa mengaku cinta kepada Nabi SAW. 3 saja dulu, karena tadi waktunya 1 jam, udah hampir 1 jam. Jadi mari kita mentaati Nabi dalam segala hal. Mulai dari yang simpel-simpel, Bu. Ya, mulai dari yang simpel-simpel. Pesan saya, agama ini tidak dibangun di atas yang zahir saja, tapi ada yang batinnya. Di balik wudu secara zahir, ada wudu secara batin. Di zahir kita membasuh wajah, membasuh tangan. Di batin kita membasuh diri dari dosa. Kita taubat sama Allah. Ya. Ini penting. Jadi jangan syariat hanya sekedar jadi semacam ritual sehari-hari aja. Sholat.
Tapi nggak ada imbasnya sama sekali. Nggak ngerti apa yang dibaca. Nggak paham apa maksud dari sholat itu. Ini untuk usia-usia sebapak-bapak, seibu-ibu ini, sudah saatnya untuk lebih mengerti, untuk lebih memahami tentang hakikat di balik sesuatu. Dan selalu ada. Nah, selalu ada. Makanya semakin kita dalami, semakin kita rasakan, dia akan terasa luar biasa. Dia akan terasa. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa senantiasa dijaga oleh Allah, kita senantiasa bisa melaksanakan agama ini dengan benar, kita bisa sholat 5 waktu ke masjid, kalau bisa saf pertama. Ya dulu ada Sayyidina Anas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya pengen dicintai oleh Allah, gimana caranya?" Apa kata baginda Nabi? Ya, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, ya, salat fi waktiha, salatlah di awal waktu. Usahakan berjamaah di masjid, kamu akan dicintai oleh Allah. Coba bayangin. Nah, jadi ya, mudah-mudahan Allah senantiasa sayang sama kita. Allah berikan kepada kita hidayah sehingga kita bisa istiqamah sekali sebulan. Masa tidak ada waktu sekali sebulan? Ya. Saya sebenarnya Pak, hari ini tuh banyak kegiatan. Ya. Tapi karena kemarin sudah di ini, ya, ada beberapa acara sebenarnya. Nah, tapi ya alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak di sini. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan. Ini belum tidur nih, tidur baru 2 jam. Tadi malam pulang jam 1:30. Tadi subuh ngisi, selesai ngisi pulang mandi ke sini. Saya tadi nyampe di sini tuh 7:30. Ya. Karena acara jam 8, benar. 7:30 saya udah nyampe. Nah, jadi mudah-mudahan ya Allah senantiasa berikan kesehatan, Allah senantiasa berikan istiqomah. Karena itu yang berat Pak, istiqomah itu. Memulai mah gampang, yang berat itu adalah istiqomah. Insya Allah jika seandainya pengennya saya ya, bapak-bapak ini kembali belajar tentang apa sebenarnya agama ini. Poin agama itu sebenarnya cuma 3, Bu. Seperti yang diajarkan dalam hadis Arba'in Nawawi tadi. Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya, ma huwal iman?" Apa itu iman? Al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi khairihi wa sarrihi. Rukun iman. Lalu ditanya, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi, ya kan? "Antashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa siyamur ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila." Sodakta, kata Jibril. Lalu ditanya lagi yang ketiga, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan? Dijawab oleh Nabi, "Anta'budullah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka pastikan bahwa Allah sedang melihat kamu. Ini. Lalu kemudian ketika Jibril pergi, para sahabat bertanya, "Siapa itu ya Rasulullah?" Itulah Jibril yu'allimu dinak, yang sedang mengajarkan agamamu. Jadi agama ini 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Dia tidak bisa iman saja tanpa ada Islam, tidak bisa Islam saja tanpa ada ihsan. Makanya iman kajiannya adalah tauhid, ya, akidah. Sedangkan Islam kajiannya adalah fikih, ibadah, muamalah, pernikahan, ya, faraid, ya. Sedangkan ihsan kajiannya adalah tasawuf. Jadi sebagai orang Islam kita harus mempelajari 3 ini. Saya ingat sebelum ditutup,
Saya ingat 2016 ada konsensus ulama internasional, muktamar ulama internasional, tepatnya di Czechia. Bapak-bapak nanti bisa lihat di Google, Muktamar Dauli Internasional 2016. Dalam muktamar itu diputuskan bahwa siapa ahlus sunnah wal jamaah. Ini kajian penting. Bapak ngaku ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah enggak? Benar? Serius? Ada enggak yang enggak ahlus sunnah wal jamaah di sini? Ada enggak? Karena cuma ahlus sunnah wal jamaah yang masuk surga, Pak. Selain dari ahlus sunnah wal jamaah enggak masuk surga. Karena Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, walaupun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama, ya, akan terbagi taftariku, akan terbagi umat Yahudi kepada 71 golongan. Umat Nasrani akan terbagi kepada 72 golongan. Wa taftariku ummati, dan umatku akan terbagi kepada salasa wa sab'ina firqah, akan terbagi kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Hum ana alaihi wa ashabi. Nah, ini saya tulisin. Nih, poin agama itu. Ana alaihi, ini jawaban Rasulullah ya. Wa ashabi. Pakai shot. Yang mengikuti saya dan sahabat-sahabat saya. Maka kemudian mereka disebut dengan, para ulama menyebutnya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu siapa sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah itu? Maka ahlus sunnah wal jamaah itu ketika muktamar di Czechia kemarin, mereka kemudian memutuskan, ya, hasil konsensusnya. Di hasil konsensus saya tidak hanya menyampaikan. Hasil konsensusnya adalah yang disebut dengan aswaja itu adalah dia berdasar kepada hadis Arba'in Nawawi yang kedua tadi. Patokannya pertama din, agama. Oke, agama ini terdiri dari 3. Iman, Islam, ihsan. Bagaimana imannya Nabi? Bagaimana imannya sahabat? Ini yang harus kita pahami. Bagaimana Islamnya Nabi? Bagaimana Islamnya sahabat? Apakah sama Islam kita hari ini dengan Islamnya sahabat, dengan Islamnya Nabi dulu? Apakah sama ihsan kita dengan ihsannya Nabi, dengan ihsannya para sahabat? Ini yang harus kita pahami. Maka kemudian di Czechia itu diputuskan, iman sudah ada tokoh-tokohnya, ditulis, ya, yang membahas tentang iman. Salah satu umpama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, atau dikenal dengan Asy'ariyah pengikutnya. Lalu ada ditulis oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini contoh-contoh ya Pak. Jadi bagaimana imamnya Nabi, bagaimana imamnya Rasul, bagaimana imannya sahabat, itu pernah dituliskan oleh 2 imam besar ini.
Ini masalah akidah. Makanya saya tanya, akidahnya kita itu ikut siapa? Kalau ikut Nabi dan para sahabat, minimal salah satu dari dua iman. Apa akidahnya orang ini? Kalau mau simpelnya, akidah ini termaktub dalam akidah sifat 50. Tahu sifat 50, Bu? 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz. Disebut akidah 50. Ya, wujud kidam maqam khalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyah qudra iradah. Tuh kajiannya. Jadi kalau kita ikut salah satu dua ini, berarti kita imannya sama dengan Nabi dan para sahabat. Oke? Islamnya gimana? Di konsensus C-nya itu dikatakan, kalau Islam minimal kita ikut salah satu dari mazhab yang 4. Udah hafal kan? Ini 4 mazhab nih. Jangan ikut selain dari mazhab yang 4 ini. Kalau yang ikut selain 4 yang mazhab ini, mereka katakan tidak termasuk ahli sunnah wal jamaah. Jadi Syiah ahli sunnah wal jamaah enggak? Enggak. Karena dia bukan. Mazhabnya bukan salah satu dari mazhab yang 4. Apa mazhab yang 4? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kita ikut siapa? Syafi'i. Beneran Syafi'i? Beneran Syafi'i? Kunutnya pakai kunut enggak? Subuhnya pakai kunut? Pakai. Azannya 2 kali Jumatan? Ya, berarti Syafi'i. Ada zikir setelah sholat? Nah, berarti Syafi'i. Jadi kalau kita ikut mazhab Syafi'i, oh berarti benar, ya kan? Berarti Islam kita sama dengan sahabat, sama dengan Nabi. Ihsan lagi. Nah, ihsan lagi. Ihsan ini ada 2 tokoh populer. Yang pertama, Imam Junaid al-Baghdadi. Ada yang pernah dengar? Tokoh tarikat. Gurunya para tarikat. Gurunya sufi-sufi tarikat. Di tarikat-tarikat yang ada di Indonesia hari ini. Di Indonesia ini banyak tarikat, Pak. Tahu tarikat? Tidak tahu? Ada tariqah Saziliyah, ada tariqah Naqsabandiyah, ada tariqah. Jadi dalam kajian mereka ini ada syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Nah, ini kajiannya. Jadi kalau kajian ihsan itu adalah kajian tasawuf. Ini kajiannya. Kajiannya tasawuf. Oke, pertama ada Imam Junaid al-Baghdadi, yang kedua ada Imam al-Ghazali. Kalau Imam al-Ghazali kenal? Kenal? Siapa yang baca Riyadhus Shalihin itu ikutnya Imam al-Ghazali. Ya. Inilah sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dia ikut 3 ini. Kalau dalam konsensus 2016 kemarin dicatnya. Di sana dihadiri oleh Habib Umar bin Hafiz, dihadiri oleh Syekh Ali Jum'ah, dihadiri oleh Syekh Ahmad Taib. Istilahnya ulama-ulama kaliber dunia hari ini itu semuanya hadir. Mereka putuskan bahwa yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah itu adalah kalau dia akidahnya ya minimal ikut Abu Hasan al-Asy'ari atau Imam Mansur al-Maturidi. Kalau Islamnya dia bermazhab dengan salah satu mazhab yang 4. Kalau bertasawuf dia tasawuf pakai Imam Junaid al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. Dia bertarikat boleh, enggak bertarikat boleh. Yang penting dia membersihkan dirinya. Jadi beribadah tidak hanya. Jadi Islam tidak hanya Islam saja, tapi juga harus ada ihsan. Tidak hanya iman saja, tapi harus ada Islam. Nah ini, kalau ini ada, maka kita termasuk dalam aswaja dan merekalah yang nanti akan masuk surga.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang cerita. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita. Terakhir saya bacakan sebuah hadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati dakhalal jannah." Seluruh umatku pasti akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Jadi kita umat Nabi Muhammad ini semua pasti masuk surga, kecuali yang enggak mau masuk surga. Kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwal aba." Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku, wa man asani fahuwal aba, dialah yang enggan masuk surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah, Allah senantiasa jaga kita, dan mudah-mudahan nanti Allah berikan kita bisa bertemu dengan baginda Nabi, bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Dan ketahuilah, Nabi hari ini menunggu kita nanti ya, di Al-Kautsarnya. Mudah-mudahan kita bisa minum di telaga Kautsarnya baginda Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang mau ditanyakan 1-2 dipersilahkan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Boleh. Tidak lama-lama, mungkin 10 menit boleh. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Gak usah malu-malu Bu, bebas mau tanya apa saja. Mumpung saya lagi baik. Bu. Nanti saya acara lagi itu siap zuhur. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bukti cinta kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita menyayangi, menghormati darah-darah beliau dan pewaris-pewaris beliau. Siapa pewaris baginda Nabi? Pewaris baginda Nabi para ulama. Ya, para ulama. Lalu kemudian bagaimana dengan nasab Nabi? Apakah nasab Nabi masih ada sampai sekarang? Ada. Banyak. Di Indonesia sangat banyak. Ada yang dituliskan namanya Habib, ada yang tidak dituliskan. Jadi sangat banyak. Ada yang dia menyebutkan kalau beliau Habib, ada yang tidak. Nah, kalau masalah Habib Rizik, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur. Beliau terbukti ya sebagai cucunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Indonesia ada robitahnya. Robitah itulah yang mengeluarkan syahadahnya. Jadi kalau seseorang mengaku Habib, itu ditelusuri Pak oleh robitahnya. Kemudian kalau benar, maka akan dikasih syahadahnya, bukti kalau memang beliau cucu atau nasabnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun begitu, saya ingin menyenangkan hati kita semua. Apakah kita ini termasuk keluarga baginda Nabi? Apakah kita ini termasuk keluarga baginda Nabi? Kira-kira masuk gak Pak? Masuk? Serius? Dulu guru saya Syekh Mukhtar Ali Muhammad Ad-Dasuki almarhum, beliau menyampaikan begini.
Allah yarham, ahlun di dalam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ali di sini, keluarga di sini ada 3 maknanya. Kata beliau. Yang pertama, ahlur ridha. Ini yang disebut dengan keluarga Rasul. Ahlur ridha. Siapa ahlur ridha? Dulu satu ketika Rasulullah tuh beliau ambil ridanya, sorbannya, beliau kalungin. Ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain. Beliau giniin dalam satu surban. Lalu beliau katakan, haza ahli, inilah keluargaku. Maka yang Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah disebut dengan ahlur ridha. Lalu yang kedua, ahlu dalam nasab. Siapapun keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia di dalamnya ada darah Nabi, ya, setiap umat itu dialirkan nasabnya dari ayahnya kecuali Nabi. Itu ada hadisnya. Jadi Nabi dialirkan nasabnya dari Sayyidah Fatimah. Nah, kita kalau bahas sejarah nasab agak berat. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Itu agak luar biasa ceritanya. Nah, dan sampai sekarang masih ada. Kebanyakan dulu, ya, keluarga baginda Nabi banyak di Yaman. Nah, banyak di Yaman. Setelah peristiwa Karbala itu, kebanyakan banyak lari ke Yaman. Nah, di Yaman banyak yang pergi ke Indonesia untuk berdakwah. Jadi wajar kalau di Indonesia sangat banyak habaibnya dibandingkan dengan, bahkan di Saudi sendiri lebih banyak habaib di Indonesia. Lebih banyak di Indonesia. Nah, jadi banyak. Nah, itu yang disebut dengan keluarga ahlun nasab. Yang ketiga yang disebut dengan ahlun di situ kata beliau maknanya adalah seluruh umatnya yang taat kepadanya, maka disebut dengan keluarga Nabi. Maka kalau kita taat sama Nabi, maka kita sejatinya termasuk ke dalam ahlun keluarganya Nabi. Nah, jadi makanya dulu saya diajarin salawat tuh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ada yang ngajarin begitu. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kenapa tidak ada ashabi? Ya, karena dalam Ali sudah ada ashabi. Karena sahabat Nabi sudah dianggap sebagai keluarga Nabi. Itu salah satu ya cara. Berarti kalau kita taat sama Nabi, maka kita juga sebenarnya adalah keluarga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara habaib di Indonesia, kita harus hormati. Kita harus muliakan apapun, ya, apapun keadaan, apapun, ya, kita tidak pernah tahu. Tapi yang jelas kita harus menghormati. Kalau kita tidak mengerti, tidak usah ikut-ikutan. Ya, para ulama, para habaib itu darahnya beracun. Hati-hati, hati-hati. Terbersit aja tidak boleh. Terbersit aja untuk melakukan keburukan nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi kalau sampai mengeluarkan hal-hal. Terima aja. Allah pasti balas. Allah pasti balas. Percaya itu. Gitu ya Pak ya. Nah. Baik, masih ada? Tidak ada. Baik, karena tidak ada, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita hidayah. Allah senantiasa memberikan kita istiqamah, dan Allah senantiasa memberikan
kita cinta kepada baginda Nabi, dan mudah-mudahan cinta ini akan terus terpupuk di hati kita, dan mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi di surganya. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Sa'ulillahi lahum al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal kiramu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya Rahman irhamna ya Allah, anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambina faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fih bila masyaqqatin wala mudillin wala ta'abin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alhiqna ya Allah ma'al muttaqin was salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatina ya Allah min ahlil khair wa ahlil ilmi wa ahlit taqwa wa ahlis salah wa ahlil Qur'an wa ahli jannatika na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Ya, yang benar dari Allah, yang salah atas kesalahan saya sendiri. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.